Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bersemangat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, jumpa lagi nih dengan Bunda Fitri, bundanya Kansa dan Kaira. Masya Allah, begitu semangatnya anak-anak tadi menyambut bulan suci Ramadan. Nah, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, nah anak-anak di sekolahnya Uni Kansa mengadakan pawai menyambut bulan suci Ramadan. Masya Allah, meriahnya. Bulan Ramadan ini menjadi bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam seluruh dunia. Kenapa? Karena di bulan Ramadan inilah segala ibadah kita dilakukan akan dilipat gandakan. Amin insya Allah. Dan juga di bulan yang penuh berkah ini mengajarkan kepada umat Islam, umat muslim sedunia untuk melatih kesabaran dan juga menahan berbagai godaan. Dan juga kita sebagai hamba yang bertakwa di hadapan Allah, banyak orang yang berlomba-lomba mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Maka sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, mungkin ada beberapa hal yang kita persiapkan agar ibadah kita dapat berjalan lancar, kemudian hikmat, sehat, dan bisa dengan khusyuk beribadah. Jadi pada kesempatan ini Bunda mau sharing aja, kita sama-sama belajar, kita sama-sama memperbaiki diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, memperkuat keimanan kita. Nah, ini merupakan yang paling dasar dalam persiapan menyambut bulan suci Ramadan, karena persiapan secara keimanan bisa dilakukan dengan mulai melatih pengendalian kebiasaan-kebiasaan dalam sehari-hari, dan juga bisa kita lakukan dengan cara sederhana, memastikan sholat 5 waktu kita sudah tidak bolong-bolong lagi atau telat. Ya, itulah seperti itulah iman. Memperkuat iman untuk persiapan yang pertama, yaitu dasarnya kita perbaiki terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mungkin bisa mempersiapkan fisik dan jasmani kita untuk berpuasa. Menjaga kondisi fisik dan jasmani mulai dari sekarang dengan mengurangi kebiasaan yang tidak sehat seperti begadang, mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Ya, mulailah dengan rutin berolahraga atau perlu mengkonsumsi vitamin atau suplemen kesehatan. Nah, dengan konsumsi multivitamin mungkin tubuh kita menjadi siap banting, maksudnya dalam memasuki bulan suci Ramadan yang mungkin kita harus sholat tarawih nanti malamnya, sholat malam, kemudian sahur. Jadi perlu tenaga ekstra untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Jangan sampai nanti pada saat awal puasa kita udah mulai loyo atau kaget karena tidak dibiasakan dari sekarang. Nah, ini juga Bunda ajarin kepada anak-anak bahwa kalau kita udah mau mulai puasa, kita sudah mulai, nanti kita ada sholat tarawihnya kemudian kita ada sahurnya. Jadi kita harus jaga kesehatan, kita harus mulai makan yang sehat, teratur, biar nanti pada saat bulan Ramadan badan kita sudah sehat, bugar, dan siap untuk berpuasa. Nah, kemudian persiapan yang ketiga yaitu memperdalam ilmu dan pengetahuan tentang agama, seperti tentang berpuasa. Persiapan di bulan Ramadan selanjutnya ini merupakan memperdalam ilmu pengetahuan mengenai agama, yaitu dengan mempelajari berbagai macam ilmu tentang puasa, bagaimana kita berpuasa, ibadah apa aja yang kita lakukan sama berpuasa. Mungkin dengan melihat, karena canggihnya teknologi sekarang, bisa kita mendengarkan ceramah atau melihat di Google atau di YouTube dan yang lainnya, sehingga secara ilmu untuk persiapan bulan Ramadan kita sudah memiliki bekal. Jadi tidak
tidak asal-asal orang puasa kita puasa, tidak ada ilmu yang harus kita pelajari untuk mempersiapkan bulan yang penuh berkah atau berpuasa. Begitu juga kita ajarin kepada anak-anak kita apa aja, bagaimana itu puasa dan kapan kita mulai berpuasa, berbuka. Nah itu kita ajarin ke anak-anak mulai dari sekarang. Jadi mulai kayak si Uni nih udah kelas 2, alhamdulillah tahun lalu dia udah mulai full puasanya dan cuma batal 3 hari, itu pun karena sakit. Nah ini sekarang waktunya Bunda ngajarin ke adiknya yang masih kelas TK, walaupun dia tidak full bisa belajar berpuasa, paling enggaknya setengah hari sudah belajar berpuasa, karena di sekolah juga bu gurunya sudah ngasih tahu kita kalau sudah sekolah sudah mulai berpuasa mulai dari subuh kemudian sampai maghrib. Nah tapi kalau seandainya anak-anak semua tidak sanggup, tidak kuat, boleh berbuka mungkin sampai setengah hari, tapi kita harus sahur. Nah seperti itu, jadi antara guru dengan orang tuanya harus sepakat. Nah begitulah mungkin cara Bunda ngajarin mereka berpuasa. Nah alhamdulillah kalau Uni sudah mulai ngerti karena dia udah kelas 2, jadi sudah paham insya Allah puasa itu seperti apa, mulai kapan, kemudian kenapa kita harus berpuasa, insya Allah dia udah paham. Nah kemudian persiapan yang keempat yang mungkin persiapan amal dan materi. Nah maksudnya di sini yaitu persiapan materi, persiapan menyambut bulan Ramadan yang selanjutnya yang kita tidak boleh lewatkan yaitu mengingat menjelang bulan suci Ramadan ini semua harga-harga barang melonjak, maka tentu kita ingin meningkatkan amal dan dengan mungkin berzakat, bersedekah di bulan yang penuh berkah ini ya, secara materi biar menjadi amal kita mempersiapkan keuangan kita seperti untuk bersedekah nantinya, kemudian untuk berzakat. Nah mumpung masih ada waktu, mulailah kemudian kita mengelola keuangan kita, hidup lebih hemat agar bisa menabung, bisa bersedekah, bisa berzakat, sehingga tabungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan dan amal di bulan suci Ramadan. Kemudian persiapan kebutuhan Ramadan yang nomor 5 yaitu persiapan kebutuhan Ramadan sehari-hari. Nah, maksudnya di sini persiapan menyambut bulan suci Ramadan yang terakhir adalah mempersiapkan ketersediaan kebutuhan sehari-hari, mulai dari perlengkapan ibadah hingga keperluan dapur. Mulailah dari sekarang mestok sembako atau bumbu-bumbu masak, agar nanti pada saat udah hari hanya udah masuk bulan suci Ramadannya kita tidak sibuk lagi menyiapkan persiapan untuk bahan makanan seperti apa nanti. Nah jadi seperti Bunda udah persiapkan untuk seminggu ke depan, nah termasuk hari pertama puasa nanti. Jadi Bunda persiapkannya itu per minggu gitu. Nah karena Bunda sibuk juga hari-hari dengan bekerja, jadi Bunda mempersiapkannya itu selama seminggu. Nanti pas hari liburnya lagi nanti ke pasar lagi untuk mempersiapkan untuk minggu berikutnya. Nah kemudian lanjut ke persiapan nomor 6, yaitu apa yang perlu kita persiapkan, yaitu membersihkan lingkungan sekitar. Nah seperti yang Bunda lakukan sekarang ini, Bunda mumpung masih ada waktu nih beberapa hari lagi, yaitu kalau saya cuma 1 hari lagi ya kita udah mulai puasa, jadi Bunda betul-betul membersihkan seluruh rumah. Tadi sudah Bunda mulai dari depan, teras rumah. Nah betul-betul nih rumah Bunda betul-betul berantakan tadi, karena beginilah keadaan Bunda sebenarnya, karena memang Bunda ini dalam sebagai ibu rumah tangga juga sebagai ibu yang bekerja, jadi Bunda harus pandai-pandai nih membagi waktu biar rumah selalu bersih, pekerjaan lancar, anak-anak terurus, suami terlayani. Jadi Bunda betul-betul membagi waktu sedemikian rupa. Nah jadi mumpung waktu libur kemarin nih hari Sabtu Minggu, Bunda mulai bersih-bersih rumah semuanya. Walaupun minggu-minggu kemarin sudah Bunda ansur seperti membersihkan kaca, kemudian Bunda membersihkan
halaman di depan itu sudah dibersihin, dan tinggal tadi itu ngepel halaman, kemudian nyiram bunga seperti biasa. Kemudian nah bagian area di dalamnya itu Bunda mulai dari mengganti spray, kemudian membersihkan kamar satu persatu, kemudian ruang tamu, dapur, dan juga ruang keluarga, ruang tengah. Nah semua itu Bunda bersihkan. Nah untuk kebersihan alat sholat itu juga Bunda sudah mulai membersihkan, seperti mencuci mukena, mencuci sejadah, biar pada saat kita mau sholat beribadah di bulan suci Ramadan itu semuanya sudah bersih. Nah tapi kebersihan ini bukan untuk di waktu bulan suci Ramadan ya, tidak, tapi kita memang kalau kebersihan ini setiap saat perlu kita jaga. Tapi karena memang bulan suci Ramadan itu bulannya spesial, bulan yang kita tunggu-tunggu, makanya Bunda betul-betul mempersiapkan biar Bunda bisa fokus nantinya. Jadi Bunda harus menjaga kebersihan rumah biar nanti kita beribadahnya enak, nyaman gitu. Jadi apalagi awal-awal puasa itu hawa-hawa puasanya itu awal sudah nampak semangatnya. Jadi kalau kita awalnya sudah semangat, insya Allah 30 hari ke depan kita tetap semangat, amin, insya Allah tetap sehat, tetap semangat. Nah ini tadi Bunda juga lembur di kantor, tapi karena memang ini tuntutan kerja ya sudah, Bunda harus profesional, jadi Bunda lakukan pekerjaan kantor, dan juga Bunda harus profesional sebagai ibu rumah tangga dan juga membereskan rumah. Nah ini Bunda udah selesai 2 kamar tadi. Kamar di depan sudah diganti spray, kamar depan itu dibantu sama Unikansa karena dia mau merapikan kamarnya sendiri. Kemudian spraynya Bunda bantu gantiin, dan dia menata barangnya itu dia sendiri. Kemudian kamar utama juga Bunda ganti tadi, Bunda ganti spray, lap-lapin semua lemarinya. Kemudian nih lanjut ke ruang tamu. Jadi Bunda kalau bersih-bersih itu, kalau bersih dari depan sampai belakang tuh betul-betul bersih. Jadi Bunda mulainya dari step dari depan. Nah tadi awalnya dari teras rumah, kalau sudah bersih teras rumah sudah dipel, jadi baru Bunda lanjut ke dalam. Nah di dalam ini Bunda bersihkan terlebih dahulu area kamar. Setelah kedua kamar, Bunda nih punya 2 kamar. Setelah 2 kamar itu bersih, spraynya sudah diganti, Bunda lanjut ke ruang tamu. Nah ruang tamu semua dirapiin, dilap, dirapiin. Kemudian lanjut ke ruang TV. Ruang TV juga semua perlengkapan peralatan yang ada di ruang TV yang tadi dimainin sama anak-anak ditaruh lagi di tempat-tempatnya biar kembali rapi dan bersih. Nah ini Bunda gulung lagi karpetnya biar memudahkan Bunda untuk menyapu dan ngepel nantinya. Nah tadi kan kamarnya sudah Bunda sapu dan Bunda pel, ini tinggal menyapu ruang tengah sama ruang tamu aja. Nah abis ini karena semua sudah dirapikan, barang-barang sudah ditaruh pada tempat-tempatnya, kemudian barang-barang sudah dilap-lap, lanjut Bunda nyapu, habis ini lanjut ngepel. Nah begitulah cara Bunda mempersiapkan diri dalam menyambut bulan suci Ramadan. Semoga ya kita semua sehat, bisa berpuasa, bisa beribadah dengan khusyuk, bisa beribadah dengan sebanyak-banyaknya, karena memang bulan ini cuma 1 bulan dalam setahun, dimana semua pahala berlipat ganda. Apapun yang kita lakukan itu akan dinilai ibadah sama Allah, amin insya Allah. Bahkan tidur pun di bulan suci Ramadan itu dianggap ibadah sama Allah. Tapi jangan berarti kita tidur melulu dari pagi sampai sore berbuka, tidak. Maksudnya ketika kita tidur sebentar itu di bulan suci Ramadan itu dianggap sudah bernilai pahala sama Allah. Nah habis ini Bunda lanjut ke ruang sebelah, ruang keluarga di sebelah. Nah ini kalau ruang sini tidak terlalu berantakan karena anak-anak jarang main di sini. Paling di sini ini paling seringnya itu Bunda sama ayahnya sambil nongkrong berdua, karena anak-anak mendominasi di sana ruang sebelah. Jadi kami berdua di sini kami nonton sambil makan gitu.
jadi ruang sini tidak terlalu kotor, jadi tinggal bunda lap-lap, kemudian tinggal bunda sapu dan pel. Nah, lanjut ke persiapan nomor 7, yaitu persiapan jiwa dan mental. Maksudnya di sini jiwa yang bersih dan rasa ketulusan dari hati. Alangkah lebih baiknya jika kita bertobat terlebih dahulu, mungkin dengan syarat tobat, agar semua kesalahan yang kita pernah lakukan itu bisa diampuni sama Allah. Mungkin saling bermaafkan sama orang tua, keluarga, teman dan saudara dan semuanya, tetangga, saling bermaaf-maafan. Kemudian jiwa dan mental kita harus dipersiapkan dengan penuh keimanan, ketulusan hati, ikhlas dalam beribadah. Dengan demikian, kesulitan dan sikap malas pun dalam ibadah bisa kita atasi dan hilangkan. Ibadah pun yang kita lakukan bisa menjadi mudah dan menyenangkan. Kemudian persiapan yang nomor 8, berharap dosa kita diampuni. Bersyukurlah dan memuji sama Allah atas kedatangan bulan suci yang penuh berkah ini. Jika semua sudah kita lakukan, kita tinggal pasrah, berharap dan berdoa sama Allah agar dosa yang sudah kita lakukan dapat dimaafkan dan kita memasuki bulan Ramadan dengan keadaan suci. Amin, insya Allah. Kemudian yang ke-9, siapkanlah perlengkapan ibadah seperti tadi mempersiapkan mukena, sejadah, Al-Quran. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung biar ibadah kita bisa berjalan dengan lancar, bisa mempertebal iman dengan adanya perlengkapan ibadah yang telah terpenuhi. Siapkanlah sejadah, sarung atau mukena yang terbaik sehingga aktivitas ibadah kita menjadi lebih maksimal. Kemudian yang ke-10, kemudian perbanyaklah berbuat baik. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi di bulan yang penuh berkah ini mungkin bisa kita memulai banyak berbuat baik terhadap sesama, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk agar di bulan suci Ramadan ini dan seterusnya insya Allah bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, insya Allah. Kemudian yang ke-11, yang terakhir, melunasi hutang puasa tahun lalu. Nah, ini alangkah baiknya itu mungkin di 2 bulan sebelum bulan Ramadan ini itu semuanya harusnya sudah kita lunasi, karena apalagi sebagai wanita yang ada halangannya, pasti ada batal puasanya. Maka sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini sebaiknya hutang-hutang puasa tahun lalunya sudah dilunasi biar tidak menumpuk-numpuk lagi ke bulan atau tahun-tahun berikutnya. Nah, itulah berbagai persiapan bulan suci Ramadan yang harus kita checklist biar kita memasuki bulan suci Ramadan itu dengan semangat, penuh hikmat, penuh kegembiraan, sehingga bisa menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan lancar, dengan maksimal, dengan khusyuk. Semoga ibadah-ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah tadi Bunda sharing beberapa persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Jadi ini Bunda untuk diri Bunda secara pribadi dulu. Bunda lakukan ini untuk diri Bunda pribadi, kemudian karena kita sebagai umat Islam ya saling mengingatkan, saling memberikan semangat, motivasi kepada orang lain biar ketika kita sudah melakukannya kemudian kita kasih tahu ke orang lain, insya Allah akan bernilai ibadah, karena sekecil apapun yang kita lakukan atau yang kita kasih tahu ke orang lain selagi itu bermanfaat, insya Allah akan mengalir pahalanya. Amin, insya Allah. Nah, gimana nih bunda-bunda semua, sudahkah mempersiapkan dalam memasuki bulan suci Ramadan? Sudah sampai di mana persiapannya? Karena bulan suci Ramadan ini tinggal menghitung hari, mungkin 1 atau 2 hari lagi kita insya Allah memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kesehatan,
kemudian diberikan oleh Allah ilmu, kemudian diberikan sama Allah rezeki yang berlimpah, sehingga kita bisa berbanyak bersedekah, berzakat, berbagi selama di bulan suci Ramadan ini. Amin insyaallah. Nah, begitulah sering-sering Bunda tadi beberapa persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Nah, ini Bunda udah terakhir nih membersihkan dapur. Ini adalah tahapan Bunda membersihkan rumah ini, yaitu berakhir di dapur. Karena tadi bermulai dari depan, dari teras, kemudian kamar, ruang tamu, ruang tengah, ruang keluarga. Nah, terakhir di dapur. Jadi semua dapur juga Bunda bersihkan, mulai ngelapin kaca kitchen setnya, cuci piring, kemudian area kompor, kemudian area meja makan. Jadi kalau semuanya sudah bersih, insya Allah kita udah mulai nanti pada hari hanya itu udah tenang, sudah tinggal beresin sedikit-sedikit aja gitu. Jadi karena Bunda juga nih mempersiapkan ininya juga sudah dari minggu-minggu yang kemarin, kayak membersihkan kaca, melap pintu seperti video-video sebelumnya. Nah, itu juga dalam rangka biar nanti Bunda pada betul-betul hari hanya itu tidak kerepotan lagi dalam bersih ini bersih itu. Nah, kalau sudah bersih semua, kita sudah siap nih, bersemangat nih menyambut bulan suci Ramadan. Oke Bunda-bunda semua, semoga apa yang Bunda sampaikan bermanfaat. Kalau Bunda ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Karena kita mau menyambut bulan suci Ramadan, Bunda ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menyambut bulan suci Ramadan tahun 2023. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan bulan suci Ramadan ini dengan khusyuk dan baik. Nah, Bunda sekeluarga mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Selamat berpuasa. Bunda ucapkan semuanya, semoga kita semua sehat, murah rezeki, berbahagia, kemudian dimudahkan segala urusan, diberikan kebahagiaan dalam keluarga tercintanya. Amin insyaallah. Bunda sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Tolong hafalkan doa ini. Dan ini doa yang diajarkan Nabi menjelang Ramadan, supaya mendapatkan kesehatan, kekuatan, keselamatan untuk beribadah saat Ramadan. Hadisnya di At-Tirmidzi nomor hadis 3254. Qala, langsung saja qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal Islam, Rabbi wa Rabbuka Allah. Nah, itu tolong nanti dihafalkan. Tadi sudah direkam, dibimbing. Nanti ketika ditetapkan masuk awal Ramadan, bacakan itu. Ya Allah, anugerahkan awal Ramadan kepada kami dengan ketenangan, kedamaian, kekuatan iman, keselamatan, sehat, nggak sakit sampai selesai puasanya, diberikan kekuatan untuk ibadah dalam keislaman, dan diikhlaskan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala.